menghadapi masa-masa sulit bagi aku yang jauh sama anak, tiba-tiba ada Fania dalam hidupku tuh aku kayak, mungkin kalau nggak ada Fania mungkin aku udah gila. Karena bayangin kalau ibu nggak deket sama anak tuh rasanya aku udah. Cuma tiba-tiba Allah nggak ngasih aku laki-laki, Allah ngasih aku Fania supaya aku sembuh. Aku sembuh, aku optimis, aku bisa jadi diriku sendiri, Vena yang dulu yang nggak pernah takut akan apapun di dunia ini. Hi and welcome to Let's Talk with Sarah with me, Rahayu Saraswati. Dan kita kembali lagi walaupun sudah lama karena memang kemarin kita semua terbatas dengan yang namanya PPKM. Kalau misalkan ada yang nonton bertahun-tahun kemudian, ini adalah zaman dimana waktu kemarin itu kita sempat stres semua dengan yang namanya lockdown gitu ya. Tapi it actually worked. Dan sekarang kita bisa bersyukur, bisa kumpul-kumpul lagi walaupun masih dengan protokol kesehatan. Dan sekarang saya akan ngobrol dengan teman saya. But before that, for those of you who are tuning in from abroad, don't forget to click the CC button so that you can follow along using the English subtitles. And I would love for you to tune in karena today we're going to be speaking with a friend of mine whom I met when I was a member of parliament. But she's also like me, was an actress, so we kind of have that going in common for us. Oke, jadi kalian pasti akan semangat banget untuk denger dengan tamu saya kali ini. Kita akan ngobrol ringan. Tadi sebenarnya kita udah syuting untuk podcastnya dia. Yes, dia punya podcastnya sendiri. Jadi I'm not the only one. Kita ada banyak dari kita yang kayak gitu ya, yang tanya politisi tiba-tiba jadi YouTuber gitu. Tapi we make do, right? So tune in and let's talk dengan Vena Melinda. Vena, thank you so much. Ini lumayan nih, kita jadi kayak back to back gitu ya. Tadi yang aku yang duduk di sebelah situ, terus kita ngobrolinnya fokus ke I gitu. Sekarang kita ngobrolnya fokus ke Y. Dengan baju yang sama. Dengan baju yang sama. Tapi kan istilahnya kita sama-sama untuk mengisi. Dan kali ini walaupun kita tuker sedikit, I'm sure ada banyak banget hal yang bisa jadi nilai tambah untuk pemirsa. Jadi ingat zaman-zamannya. Itu tukul ya kayak tukul. Ya, pemirsa. Udah inget kayak istilahnya udah ketahuan usia juga nih gitu. Tapi apa namanya pasti banyak ya yang istilahnya kita beda audience juga. Dan banyak yang saya yakin dari Let's Talk with Sarah ini belum begitu mengenal behind the scenes-nya dari Mbak Vena. Banyak dari mereka yang mungkin nggak begitu ngikutin waktu zaman kita DPR. Karena kan pasti yang ngikutin Mbak Vena dari sebelum DPR beda dengan yang ngikutin waktu di DPR. Beda segmen loh. Terus habis itu sekarang beda lagi gitu kan. Jadi orang rada-rada bingung kitanya ini mau kemana sih gitu kan. Istilahnya saya yang dulunya sempat presenter, tadi juga bilang kan saya sempat presenter di Metro TV sempat 3 tahun. Terus habis itu Mbak juga with the acting background kita berdua, terus tiba-tiba going into politik. Mungkin kita mulai di situ dulu, Mbak. Why politik? Iya, jadi aku tuh orang yang paling benci politik. Karena aku pengen sama jadi sih? bener. Terlalu banyak in common kita. Masa nggak mungkin lah. Ini too much of a coincidence. Aku benci politik karena buat aku politik itu sesuatu yang kayaknya di atas awan. Karena aku orangnya idealis, aku orangnya nasionalis, aku orangnya kayak penggaris. Jadi nggak mau yang I kid you namanya. not, ini kayak denger diri sendiri. Dan aku kan dengarnya politik itu pasti, waduh, beritanya kan jelek semua ya pada saat itu. Jadi aku waktu itu ke politik gara-gara mantan suami. Oke. Jadi kita semuanya punya alasan masing-masing ya. Tapi bukan dari diri sendiri, bener. Orang aku nggak suka banget, alergi. Wow. Tuh kan sama persis. Iya kan? Saya juga menggunakan kata-kata alergi politik. Tapi terus how? Kok, apakah di-convince? Dari angle apakah? Jadi aku nggak mau keluar uang pada saat kampanye itu 2009. Aku bilang sama mantanku, kalau kamu masukin saya politik, saya nggak mau apa-apa kecuali saya lah. Cara politik saya adalah saya mau senam. Jadi saya orasinya nggak mau yang saya akan nggak mau. Aku senam.
emang bisa ada yang milih. Oh, Ya, jadi pokoknya- cara kampanyenya itu senam. Dan tahun itu kagak ada orang mau senam. Oh Kenapa? gitu. Iya dong. Waktu itu belum ngetren Belum ya. ngetren. Kalau sekarang Oh ngetren sekarang banget. semua orang, Hmm. aku juga nggak nyangka gitu bahwa sekarang semua orang siapapun pasti senang. Iya. Karena ternyata konstituen perempuan itu adalah konstituen yang nggak pernah terjamah. Iya. Selalu Sekarang udah mulai berubah tapi. jadi sampai 10 tahun tuh aku bisa 2 periode menang tuh Sarah, hanya gara-gara aku senam. Jadi senam itu adalah bahasa universal. Now we have a new title ya. Oh, Vena Melinda, the guru senam, anggota DPR sang pesenam. Iya. Jadi aku makanya tagline-nya adalah pilihan sehat. Jadi yang milih aku tuh dia pasti sehat lahir batin. Amin. Oh, that's good. Karena aku tidak pernah mengiming-imingi kalau pilih nanti dapat iya sekian. banyak yang Anti. melakukan itu tuh banyak yang Nah, yes, dan yes. aku memaintain konstituen seperti aku bilang. Jadi kalau aku itu hanya menyasar kepada konstituen perempuan. Jadi aku nggak pernah datengin bapak-bapak. Pertama, aku nggak. fokus. Ya, aku pertama nggak suka kalau ada orang ngerokok. Itu which is bapak-bapak kan. Jadi kan nggak mungkin gue ngomong tapi ngap-ngapan ya. Jadi pokoknya perempuan, ibu-ibu. Jadi sehari Sarah, aku bisa 3 desa senam. Satu kali senam 200, 300 senam. Iya, iya. Senamnya 1 Di jam. zaman kita masih bisa kumpul ya 200-300 orang. Dulu nih 2009 dan 2014. Iya. Tapi aku di situ memperlihatkan bahwa kenapa bisa memilih aku, karena aku di situ menunjukkan leadership. Karena aku kan instrukturnya. Yes. Kemudian habis itu aku cipika-cipiki foto-foto dan tidak ada gap. Nggak ada jarak. Nah, nggak ada jarak. Disitulah orang akhirnya, oh ternyata nggak semua artis itu Merakyat. Nah, This is the tema, merakyat. ya. Jadi itu yang alhamdulillah orang nggak nyangka. Siapa sih yang Ini bilang waktu ya? itu di kabupaten mana, Mbak? Aku nggak pernah pindah. 2 periode nih, matur suwun ya. Jawa Timur 6, dapil aku, Tulung Agung, Kediri dan Blitar. Dan kenapa aku nanya? Karena kan biasanya mikirnya nih ya, tadi kan bilang desa gitu ya, berarti kabupaten nih, Kabupaten. desa. Lucu karena orang mikir biasanya senam itu kayak konotasinya tuh di urban, Iya, gitu, benar. di kota gitu. Betul. Waktu itu tapi jadi waktu itu belum ya, belum ngetren gitu, Belum tapi ngetren. udah mulai dibuat. Jadi you're starting a new trend dong Iya. waktu itu. Aku adalah trend maker. Weh. Boleh dong, GR? Iya dengan Loh, iya dong. yes, I like it. Karena lucunya, aku juga nggak tahu kalau daerah yang namanya di kabupaten itu ada namanya balai desa. Aku masuk ke balai desa, aku Yes. pakai training dong, sopan dong. Iya, Meskipun iya, dulu iya. Vena Melinda, wah bajunya ketat. Begitu gue masuk Saras, yang namanya ibu-ibu pakai two-piece, seksi semua, pakai di dalam balai Kediri desa. Tulungagung. Gue sampai kaget, terus kata orang-orang gini, loh Bu Vena Melinda kok jadinya sopan ya, kok kita yang seksi? Ada yang pakai bulu mata, ada yang pakai, iya, wah, gayanya dan mereka Oh, tuh. jangan salah. Akhirnya gue bikin namanya Vena Virobik, Vena Robik. Karena dalam 1 jam gue bisa bikin ada sajojo, ada jaipong, itu gue create sendiri. Jadi nggak Ini ada jadi lagi. kepikiran nih lain kali gue nggak usah Udah nyari-nyari gue. jauh-jauh, gue Udah langsung gue. instruktur Iya. senamnya di sini saja gitu. Dan ibu-ibu tuh seneng banget karena apa? Ya kita melalui senam kita bisa berinteraksi Iya. dan setelah aku terpilih pun aku selalu konsisten untuk turun. Ya. Dan tidak ada program pro rakyat Makanya bisa 2 periode karena menjaga konstituen. dan dari hati. Ya, true. Jadi sebenarnya karena paksaan dari orang lain. Tapi akhirnya aku jatuh cinta sama politik. Justru. Benar, karena, aku jatuh cinta. karena masuk Ya. udah bukan cuman cepikan nyoba-nyoba aja, kakinya bener-bener nyemplung gitu namanya, nyemplung gitu ya. Jadi kalau dibilang dedikasi, aku dedikasi dan aku percaya setiap kali sekolah kan aku komisi 10 ya. Iya, iya. Banyak banget program pro rakyat yang aku bangganya dan aku terharunya adalah pada saat aku ke sana terus ada anak-anak yang sampai kasih aku hadiah, ada anak tukang bakso. Dia dapat beasiswa waktu itu. Dia kasih aku bakso, terus aku tanya, "Kenapa kok bakso?" Karena bapak saya cuma tukang bakso dan dia bangga banget anaknya besok ketemu sama anggotanya PRRI. Wah, di situ aku rasanya benar. Meskipun aku divorce pada saat itu, tapi aku meaningful buat mereka. Dan aku percaya kenapa aku tiba-tiba dikasih Allah Fania Atabina, which is aku udah cerai, aku nggak akan bisa punya anak perempuan. Tapi karena perbuatanku pada saat aku menjadi anggota DPR RI, aku kerja dengan dedikasi, dengan hati. On the other hand, berkah itu
semua sampai ke anakku. Feral sekarang jadi aktor yang luar biasa sukses ya. Itu kemudian Atala yang kedua, dia juga bisa cari uang sendiri. Boleh dibilang ya, apa yang kita perbuat sebagai ibu tuh pasti dampaknya bukan hanya buat kita, tapi buat anak kita. Aku percaya banget Mbak bahwa perempuan yang tangguh pasti akan membesarkan anak-anak yang berkualitas. That is why it's so important, penting banget untuk kita bisa memperkuat dan menguatkan satu sama lain sebagai perempuan. Karena kita butuh, we need each other, gitu kan. Nggak bisa kita melakukan sendiri-sendiri. And support system juga pasti mantap. Tapi sebelum ke situ, karena ini kayaknya udah langsung lompat ke subjek yang berikutnya, padahal masih mau ketahan gitu ya. Tetap rewind gitu, balik dulu gitu ya. Tapi ini banyak hal yang tadi Mbak katakan, yang kalau misalkan kita nggak ikhlas, kita nggak tulus melakukan tugas kita sebagai wakil rakyat, kata-kata seperti yang tadi keluar dari Mbak itu nggak akan keluar. Yang istilahnya pengalaman yang bener-bener jiplak gitu ya, di pikiran, di dalam benak, yang itu menjadi momen tersendiri di mana apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan itu terasa loh sampai bawah. Karena gini ya, temen-temen kayak biasanya kan DPR itu kayaknya tinggi banget ya. Beda sama teman-teman kita yang DPRD, karena DPRD kan kayaknya yang bener-bener ya di situ gitu. Sedangkan kita dapilnya bisa di ujung mana gitu kan. Tapi kitanya di Jakarta. Tapi it's true. Nah, Mbak itu kan menunjukkan ya, point adalah menunjukkan bahwa apa yang Mbak lakukan kemarin itu bener-bener dengan tulus dan you fall in love karena memang bener-bener melihat dampak dari kerja keras Mbak ke konstituen gitu kan. Nah, tapi kan namanya juga politik pasti ada up and down. Betul. Naik turun pasti. Dan kemarin kita berdua kan sebenarnya maju lagi ya. Ada balada dikit gitu. balada si Saras dan si Vena gitu. Kita nggak komplain gitu. Cuman istilahnya bahwa kita bukan tipe yang oke, kita nggak jadi terus habis itu kita malah down. Betul. Terus kitanya yang malah nggak produktif. Kan ada ya yang orang pada bilang ya, tiap kali kalau udah selesai yang namanya pileg atau pilkada, pokoknya pemilu, pasti banyak yang langsung stres gitu ya. Tapi karena dia utang, say. Makanya gue nggak pernah mau utang. Nah, kuncinya sebenarnya di situ. Gue nggak mau utang. Di situ bingung. Nah, ini pasti waktu itu dengan keliling gitu ya, maksudnya gimana pun juga walaupun kita nggak main duit, tapi kan tetap dong perlu logistik untuk senam kan, ngumpulin kaos ya kan, minum itu butuh duit dong gitu ya. Kan itu. ada aturan nggak boleh lebih dari berapa benar. Tapi kan istilahnya kita perlu logistik. Kalau misalkan ketemu aja, kalau saya mungkin mohon maaf saya punya banyak talenta tapi instruktur senam bukan salah satunya. Saya nggak mungkin mimpin senam gitu ya, ikutan senam bisa, mimpin senam mungkin belum gitu. Cuman ketemuan pasti nggak mungkin dong kita nggak ngasih minum, makan, snack minimal gitu kan, itu pasti butuh dana gitu ya. Nah tapi bagaimanapun juga dengan gerakan one on one gitu, banyak hal yang terjadi yang di luar dari kuasa kita. Betul. Dan kita harus bisa menerima bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan. We can do our best. Tapi kalau memang Tuhan sudah berkehendak dan kita harus mencari the best in the situation gitu kan. Nah ini istilahnya setelah tidak kembali lagi dengan angka yang cukup nyesek gitu ya, saya aja dengernya juga nyesek gitu. Gimana gitu ya, cuman berapa 83 untuk konstituen Mbak Vena ya, bukan karena kalian tidak hanya tipis sekali saudara-saudara, 83 ya tadi ya, itu kan nggak pasti nggak mudah Mbak untuk move on dari itu. Gitu. Prosesnya gimana sih untuk bisa akhirnya menerima dan be at peace gitu ya, dan bukan hanya menerima tapi justru berdamai dan akhirnya gue nggak mau diem aja, I'm gonna do something.
waktu itu prosesnya ada nggak yang akhirnya membuat Mbak Vena kayak bisa move on gitu? Bayangin ya, aku tahun 2018 ya mengundurkan diri dari DPR karena memang aku kan harus pindah kendaraan politik. Itu memang sudah komitmen aku. Ya. Jadi begitu aku dinyatakan tidak masuk lagi, itu yang namanya manusiawi. Aku sempat yang namanya nangis malaman. Dan aku sendiri kan, I have no husband. Jadi aku benar-benar. And you have a little girl. Iya. Dan aku berpikir, can I survive gitu secara ekonomi, secara ya pengakuan dari masyarakat juga gitu. Jadi untungnya aku adalah orang yang sangat tidak pernah merasa diri pejabat di zaman aku 2 periode. Aku nggak pernah mau pakai pengawalan gitu. Itu nggak mudah loh guys, by the way. Nanti I explain. Ya, kemudian aku orangnya apa tuh ya sesederhana mungkin. Karena jujur 10 tahun aku turun langsung, aku banyak ke sekolah, aku banyak melihat masyarakat dengan keadaan yang sesungguhnya. Aku malah switch. Dulu waktu aku jadi artis, aku bisa spend untuk sepatu 10 juta. Tapi begitu aku lihat masyarakat dengan tingkat perekonomian, permasalahan sosial seperti itu, langsung aku rubah. Kayak wake up call gitu ya? Ya, kayak aku nggak bangga kok kalau aku pakai tas apa gitu. Kan bisa. Bisa. Tapi nggak harus. Iya, tapi aku nggak bangga dengan itu. Malah aku bangga kalau pertama aku bisa menyederhanakan diri aku dengan perbuatan aku yang sekiranya bukan dari hedon. Jadi mungkin dari situ akhirnya aku cepet Perspective change itu yang jadi mengubah cara Mbak approach life juga ya. Jadi aku memang itu kan dilatih. Kalau hidup itu kan harus dilatih. Makin tua bukan makin cengeng, makin tua bukan makin sombong, makin tua bukan makin halu kan kayak gitu. Itu something yang aku harus train diriku sendiri. Nah, yang lucu adalah apa nih yang mau gua kerjakan? Karena jujur aku orangnya itu baper. Jadi kalau aku lagi disappointed, aku akan keluar nih idealisme. Oke, aku forget dulu politik. Aku mau jadi diriku sendiri. Oke. Ini baru di podcast. Ini baru di podcastnya Saras yang ngomong ya. Jadi akhirnya emang agak aneh sih. 2 periode di DPR tiba-tiba aku aku mau jadi YouTuber karena aku berhijab tiba-tiba. Aku nggak mau tiba-tiba harus salsa seperti dulu sebelum masuk DPR. Kedua aku jualan cake. Nanti aku kasih ya fancy cake. Tenang, nanti kita akan tunjukkan, walaupun nggak bisa dimakan lewat screen, tapi nanti aku kirim. Dan aku jualan fancy cake alias Vena's cake itu online, which is berapa sih penghasilannya? Kemudian aku jadi YouTuber yang dari 0 subscriber. Jadi pengusaha UMKM nih. Iya, jadi aku maksudnya orang pada really lu jualan sampai aku kasih ke teman-temanku yang DPR yang sekarang bisa nggak lu warna partai gua warna, dan aku bisa ngerjain itu semua dan aku tanpa merasa rendah diri atau merasa malu karena dulu kan gua 2 periode. Tapi hal yang mungkin orang bilang cemek banget sih lo kerjaannya, tapi aku kerjakan dengan senang hati karena aku pikir aku udah pernah jadi semuanya kok. Aku pernah jadi artis, aku pernah jadi pengusaha tempat senam, aku pernah jadi politisi. Jadi nggak usah terlalu memaksakan diri. Ya banyak sih yang ngelamar misalkan lu tapi jadi ini ya nanti, tapi aku nggak bergeming gitu. Misalnya ngelamar tuh lu jadi istri gue deh, tapi istri keberapa? Ada. Banyak kan orang saking nggak mau turun di kehidupan, membela-belain dirinya dia untuk kawin dengan siapa gitu. Itu sebenarnya demi lifestyle. Itu aku nggak sama sekali bergeming. Justru aku banyak merenung. Pas pandemi emang Allah baik banget. Pas pandemi kan kita mau kemana? Kecuali kita benar-benar mengevaluasi. Right. Jadi tiba-tiba aku tuh tadinya tau nggak, saking keselnya nih, lagi kesel kemarin kalah, aku mau bikin salsa cafe di Bali. Gue pengen jadi Vena yang dulu sebelum masuk DPR jadi yang sempet ada proses itu juga. Tiba-tiba pandemi kan, terus banyak waktu merenung, tiba-tiba Allah kayak apa sih yang lo cari? Anak lo udah gede, kemudian lo masih dengan kelakuan yang kayak begitu, kan nggak cocok juga ya. Mungkin kalau di luar negeri kayak Jennifer Lopez ya cocok-cocok aja, tapi kayak aku kan nggak cocok gitu ya. Mau jadi Jello tapi jadinya Hello gitu kan. Jadi ya gue ya udahlah, apa ya, oh ya aku harus. Tapi dia menyadari. Karena ada loh yang nggak menyadari. Iya, karena
dulu aku nge-compare sama Jennifer Lopez. Iya, iya. Makanya gue jadi salsa entertainer karena iya. Oh, justru terinspirasi. Iya, nah di tengah jalan lagi asik-asiknya tuh, lagi naik-naiknya, tiba-tiba mantanku bilang, kamu ikut politik aja nih, kuota keterwakilan 30%. Nah, kamu kan orangnya suka sosial, kamu orangnya punya leadership, kamu public speaking juga bagus, kenapa nggak coba? Oh boleh, tapi gue nggak mau istilahnya kalau masuk politik, Ya. suami atau siapapun keluarga dalam tanda kutip apa ya, KKN tuh aku paling nggak mau. Intervensi. Iya, apapun bentuknya. Aku benar-benar jadi politisi yang benar-benar hanya kerja buat rakyat. Iya. Kalau komit di situ, Iya. oke. Tapi Iya. kalau ada Dikit-dikit titip behind, apa. ya, behind the agenda, terus ada iya. kepentingan siapapun itu, Ah, ah. saya udah ngomong sama tuan, jangan pakai. Udah dijelasin dari awal. Ya. Jadi saya mau jadi politikus yang idealis. Nah, saking idealisnya ya begini, nggak apa-apa sih. Tapi then maksudnya gini, mungkin buat orang yang taunya cuma dari apa yang mereka baca, Iya. dari apa yang mereka nonton, kan nggak ada kesempatan untuk bener-bener tahu what goes through your Iya. mind. Apa Iya. sih yang ada di dalam benak Mbak Vena, Betul. yang istilahnya values juga, nilai, yang again banyak kan mikirnya kan biasalah baca dan lihatnya. This is why for me Let's Talk with Sarah ini penting banget untuk ngasih lihat kita tuh bukan manusia dua dimensi. Betul. Kita tuh ada banyak pemikiran yang mungkin kalian nggak mungkin kepikiran bahwa oh rupanya dia bisa mikirnya seperti itu ya. So I think it's so important bahwa Mbak itu punya idealisme yang akhirnya prosesnya itu membawa Mbak ke jalan hidup yang seperti ini sekarang, yang dengan kegigihan bertahan demi anak-anak juga ya, because you also, nah ini yang nanti I wanna talk, you know, I mean, kan orang apa ya istilahnya anak-anak udah gede kayaknya mikirnya kan oh now I can relax, tapi terus tiba-tiba Tuhan bawa your youngest Fania, and you know saya masih ingat waktu kita sama-sama di DPR kebetulan Bawa-bawa karena bayi. saya di Komisi 8 you Sebelahan. came to me karena ada masalah waktu itu Oh, iya. dalam proses pengadopsian untuk Iya. Fania, ya kan? I mean at that time banyak kan yang misalnya, ini berkaitan juga dengan yang jarang banget diangkat, Iya. yaitu bahwa kita tuh salah satu negara kayaknya panti asuhan banyak banget. Iya, betul. Kalau di luar negeri kan foster system Iya. gitu ya. Dan kita kan memang menekankan, hukum kita itu menekankan sistem pengasuhan Betul. yang memang diberatkan ke keluarga Iya, gitu kan. iya. Sebisanya is a family system. Betul. Tapi kan gimana pun juga kita nggak mungkin nutup mata kepada panti asuhan Iya. yang ada di seluruh Indonesia. Yang itu jumlahnya my gosh. Banyak banget. Dan biasanya kan oke dapat perhatian pada saat mau Idul Fitri, Iya. hari-hari besar gitu ya. Tapi kan ternyata this is lives. Iya. Ini hidup generasi masa depan kita loh. Tapi aku tuh nggak habis pikir waktu itu Mbak yang istilahnya anggota DPR RI yang kapanpun bisa dicek kehidupannya Iya. seperti apa, masih dipertanyakan gitu kan kemampuan beliau, Untuk keikhlasan iya. untuk membesarkan Fania. Jujur I'm just like gila, dia aja kesulitan gimana yang lain. Iya. Dan prosedurnya luar biasa sih. Karena aku tidak mau pakai tanda kutip Iya, iya, iya. fasilitas Spesial. aku ya. Jadi aku benar-benar ngikutin apa yang menjadi SOP. Ya. Karena aku juga pengen tahu. Ya. Dan sebenarnya masih ada banyak PR sih. Tadinya kalau aku ngelanjut nih, aku pengen memperbaiki bagaimana sertifikat kelahiran Fania itu. Tidak boleh harusnya ditulis ya telah ditemukan di mana. Itu kan bagi aku kasihan Fania. Itu masih tertulis begitu. Itu sih yang aku pengen sedikit untuk memperjuangkan bahwa ya sudah ya Fania Tabina, saya ibunya, tapi tanpa ada penjelasan yang nanti kan dia besar, dia kan mungkin sekolah atau kerja dengan membawa sertifikat kelahiran itu, dia mungkin akan
at least diberikan kesempatan untuk Iya. ibunya bisa menjelaskan ke dia tanpa dia harus Iya. terbebani dengan sebuah dokumen. Itu kan semacam jadi kayak notes juga buat siapapun, misalkan dia diterima kerja, terus jadi orang harus tahu gitu dengan Iya. itu sih yang aku Iya. mau sedikit merubah itu kalau memang aku masuk lagi. Tapi ya itulah hidup gitu loh, Saras. Maksudnya aku kalau ngomongin Fania itu dia benar-benar guardian angel aku, karena sekali lagi ya itu tadi buah dari aku kerja selama 10 tahun di politik yang aku tadinya nggak niat, tapi justru itu yang diberikan Tuhan waktu nih Vena 10 tahun lo bisa bermanfaat buat masyarakat secara signifikan. Lo bisa benar-benar merubah masa depan orang dengan pendidikan. Memang komisi aku kan pendidikan, kebudayaan gitu. Jadi buat aku thankful juga atas semua yang terjadi sampai kemudian Fania hadir, itu kan pasti tabungan pahala. Karena kalau Fania nggak hadir, ceritanya mungkin udah nggak kayak begini. Karena Beda. aku dulu kan pernah di posisi di politik dan divorce gitu. Dan itu pada saat itu sempat jauh dari anak, itu rasanya anggota DPR sih anggota DPR, tapi yang namanya remuk, Ya. kayak udah hampir out of mind, tapi aku harus jaim, harus berdiri tegar, harus fight untuk masyarakat. Tapi di satu sisi sebetulnya aku rapuh banget pada saat Pernah nggak sih itu ganggu Mbak? Maksudnya kayak you mention kan, Ya. di Indonesia sih ini kan masih ada kayak stigma terhadap janda. Iya betul. Apalagi ini janda, working mom gitu kan, Dan dalam politician posisi yang politisi. Itu pernah nggak sih kayak itu mengganggu Ya. Mbak gitu, maksudnya secara pribadi maupun profesional? Nah itu tahun 2013 aku divorce, 2013 itulah kan aku harus running, Maju lagi. Yes. ya the next period Ya, kan. Maksudnya aku pikir aku nggak kepilih karena pada saat itu kan beritanya jelek semua teman-teman. Wow. Entah siapa yang membuat ya, kita kan nggak bisa judge ya orang. Tapi kan aku pikir ya rakyat itu akan kepengaruh dengan berita ini. Tapi ternyata enggak, aku bisa kepilih lagi, tapi justru pada saat Tapi terlepas dari itu didorong oleh siapa segala macam, tapi ini kan sorry ya, tapi media kita nih harus benar-benar dididik loh tentang hal seperti Ya, ini. itu. Gemas gue gitu ya, come on gitu, karena kita kan bagian dari media ya sekarang dengan YouTube dan segala macam. Kita harus bisa dong mendidik masyarakat bahwa hey, ada hal-hal yang istilahnya membuktikan kemampuan seseorang. Betul. Tapi identitas seperti seorang janda, single mom atau apapun itu nggak harusnya menentukan orang itu punya kemampuan atau tidak untuk melakukan tugasnya, right? Tapi kan media juga bisa dipakai alat oleh seseorang untuk istilahnya karakter assassination juga Yes. bisa. Ini yang it's terlalu depend on. sering. It's depend on. Terlalu sering. Makanya yang aku pengen bilang sama Saras, maksudnya gini, bahwa ternyata kalau Allah sudah berkehendak bahwa aku tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat di 2014 sampai 2018 aku keluar dari DPR. Justru lucunya di 2019 yang aku udah feel comfortable, anakku udah kembali respect semua, udah nggak ada masalah, aku justru sama Allah tidak diizinkan, mungkin tidak diizinkan. Kenapa? Karena Allah menjawab, dulu kamu kan jauh nih dari anak, sekarang nih banyak waktu buat anak kamu, so enjoy. Jadi aku ya berpikir, aku udah pernah jadi semua, di titik apapun aku udah pernah, jadi nggak usah ngoyo, nggak usah halu. Sekarang tanggung jawabku adalah membesarkan Fania. Kenapa aku sekarang bikin YouTube channel? Bagi aku YouTube channelku itu bukan aku ngejar AdSense ya, tapi itu legacy. Jadi biar anakku, cucuku tahu bagaimana aku itu lewat kontenku tuh aku banyak sharing. Makanya aku nggak pernah mau ngomongin gosipnya. Ini Aku bagian ngomongin- nilai tambah. Iya. Ini bagaimana- legacy, your Ya legacy kayak kepada tadi mereka. aku wawancara Saras. Meskipun Saras masih muda, tapi dia punya poin yang menurut aku ini harus di-sharing sama orang. Dan aku belajar langsung. Ya. Jadi dari setiap bintang tamu melalui YouTube channel, aku pikir ini kan nggak ada yang ngekat, nggak ada yang punya narasi, Iya, pure. Iya, iya. Orang bisa benar-benar menikmati konten ini dengan baik dan benar tanpa ada Embel-embel. ya. Jadi aku pikir YouTube channel, Filter-filter yang ya YouTube channel keren sih. ya, Yang penting tanggung jawab moral kita adalah memberikan, yaitu kan aku juga banyak banget bintang tamu perempuan. Kenapa dia bisa jadi bupati? Kenapa dia bisa jadi politisi? Kenapa bisa jadi kayak Sarah? Semua pasti ada nilai plus. Nah itu yang harus kita sharing. Ya, ya. Walaupun sebenarnya ya YouTube sekeren-kerennya ya ada beberapa kritikan dari teman-teman yang lain Oh, iya. yang akhirnya udah keluar dari situ karena memang
memang algoritmnya juga masih perlu kita pertanyakan. Karena justru yang bagus-bagus Iya, kok malah nggak didorong gitu kan. yang ya. prank. Malah itu yang jadinya booming dan viral. Gak apa-apa, ini balada YouTuber yang mau bawa nilai tambah gitu ya. Tapi gini Mbak, istilahnya tadi kan kita udah ngomong dari awal masuk politik, terus your proses di situ, lalu ada proses lagi setelah selesai karena akhirnya tidak diberikan jalan ke situ lagi, and it's the same gitu ya. Maksudnya bagi saya oke, karena nggak jadi caleg terpilih, walaupun ke MK membawa bukti proses sendiri, terus habis itu maju pilkada nggak jadi. Kan banyak yang mungkin berpikir mikirnya bahwa gitu, kalau cuma taunya hanya dari pada saat kita viral-viralnya gitu kan, taunya cuma Mbak ya kan, Mbak ex aktris Terpotong-potong. Terpotong-potong, not secara menyeluruh. Dan ini kesempatan sebenarnya melalui hal seperti ini, media seperti ini, kita menyampaikan again, kita bukan two dimensional, back again. Ini menarik bahwa Mbak tadi ngambil hikmahnya gitu ya, bahwa ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk enjoy your time, quality time dengan anak-anak, apalagi karena kayak diberikan karunia baru with your guardian angel Tiffania, yang prosesnya untuk bisa 9 bulan. Kayak aku hamil. Ya, kayak bener-bener. Wow, aku bener-bener yang namanya minta surat rekomendasi itu aku sendiri sampai ke Tangsel kan. Fania I know, I remember. Fania, one day you're gonna watch this and you're gonna know, okay? Another Say thank you ya to Auntie ya. Kakak. Ini saksi hidup aja bahwa your mom worked hard to have the right untuk raise you gitu kan, dan itu we need more. Kita perlu lebih banyak lagi seperti Mbak yang memang terpanggil untuk mengasihi anak yang nggak lahir dari rahimnya sendiri gitu kan, dan nggak semua punya panggilan itu. Betul. Nggak semua punya panggilan itu, nggak semua punya hati untuk itu, diberikan hati oleh Tuhan untuk bisa mengasihi anak yang nggak lahir dari rahimnya sendiri. But it's special, it's special, and sekarang gimana nih? Maksudnya udah bukan anggota DPR, sekarang YouTuber yang kadang-kadang dianggap baik, kadang-kadang masih ada konotasi negatifnya gitu kan. Terus sekarang juga Mbak tadi bilang mungkin ada pemikiran orang yang kok sekarang jualan kue sih, seolah-olah itu hal yang negatif. Hello gitu kan. Soalnya kan jadi DPR 2 periode tiba-tiba shoot gitu kan aneh. Biasanya kan mungkin kalau kayak Saras kan masih ada bisnis-bisnis yang memang itu udah big company. Kalau aku kan kayaknya ya itu UMKM gitu ya. Tapi buat aku seneng banget ngerjainnya dan tanpa beban. No, but it shows, buat saya itu menunjukkan fighting spirit, Mbak. Fighting spirit yang bisa menginspirasi orang lain yang setinggi-tingginya you can go gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu Tuhan akan bawa kita ke level apa gitu ya. Jadi nggak pernah, jangan sampai kita di point apapun kita justru jadi angkuh gitu. Kita justru jadi merasa bahwa we're on top of the world gitu. Karena kapanpun itu bisa selesai, you're done gitu. Tuhan pokoknya enggak, waktu kamu sekarang berbeda. But fighting spirit Mbak, ini yang kita bisa tunjukkan, yang mungkin di masa pandemi ini banyak yang sudah merasa kayak putus asa, banyak yang merasa frustrasi karena mungkin di PHK, karena nggak bisa melanjutkan dan seterusnya. Tapi Mbak bisa menunjukkan bahwa nyari apa sih yang jadi kemampuan Mbak, dan itu yang dikembangkan dan akhirnya Mbak jadikan usaha. Ini kalau misalkan ada pesan misalnya untuk emak-emak di luar sana gitu ya, apalagi yang tiba-tiba, karena kita kan juga melihat angka perceraian meningkat gara-gara pandemi ya. Salah satunya yang tadinya mungkin nggak ketemuan tiap hari, tiba-tiba lu lagi gitu kan. Pesan apa yang untuk mereka tetap semangat Mbak? Jadi gini, kalau buat aku nih ya, buat mama-mama semua, kita nih kan ibu itu kan role model. Jadi aku merasa aku punya tanggung jawab moral. Aku pengen Fania itu melihat bahwa cara aku membesarkan dia itu dengan hal-hal yang sangat positif.
meskipun uangnya mungkin kecil, percaya nggak kalau aku jualan Venus Cake gitu ya, kadang-kadang Fania nanya, mama jualannya udah laku belum? Jadi kayak di sinetron-sinetron gitu, dia bener-bener bangga sama aku, malahan dia bilang, Venus Cake enak loh, kadang-kadang dia tuh bisa bikin testimoni gitu. Jadi dia appreciate banget sekecil apapun, dan dulu dia tahu kalau dia sering ke DPR, dulu dia tahu kalau mamanya tuh kerja di partai. Jadi aku pengen dia itu belajar, jadi perempuan itu jadi perempuan yang tidak pernah tidak punya karakter. Jangan jadi perempuan merasa cantik aja materialistis. Kemudian tidak punya pride, tidak percaya sama diri sendiri bahwa kalau kita punya kemampuan kita nggak perlu bergantung even though sama Harga suami. diri harus ada Ya, juga, even though sama ya. suami. Karena perempuan yang cantik sekali lagi perempuan yang dia punya pride terhadap dirinya sendiri. Come on. Nggak pernah takut akan kehilangan siapapun di dunia ini. Jadi aku ingin menunjukkan kepada Fania, misalnya kalau Carol kan dia udah besar, Udah yang akal, gede-gede. besar ya. Tapi Fania ini kan dia dibesarkan oleh single mom. Ya. Dan aku selalu bilang, Fania kalau mama sholat, mama jadi imam, kamu ikut, kamu jadi mukmin. Kalau mama bilang kamu berdoa, dia kan dengar doaku. Dia sampai ikut bantu, mama. Nanti kalau aku udah besar, aku ya yang mandiin mama, aku yang ngajak senang mama. Jadi aku pingin dia benar-benar besar itu dengan kepribadian yang luar biasa. Yes. Karakter, Prinsip values, nilai, hidup prinsip ada, dan jujur. Ya. Jangan jadi perempuan cantik tapi arahnya salah. Kalau Nah, jadi saya harus jadi contoh. Dan itu yang makanya kenapa aku mungkin lama menentukan sikap untuk menikah lagi, karena aku nggak mau memberikan image bahwa tentang kita cantik kita gampang using orang. Jangan pernah using orang even though kita perempuan. karena dampaknya is not just for you. Betul. Dampaknya kita sebagai orang tua Ya. ada loh yang kita bawa juga gitu kan ya. Kalau buat saya karena anak-anak saya laki-laki itu sering banget saya selalu menyampaikan istilahnya, kalau ditanyain gimana ya caranya untuk memastikan bahwa kedepannya Indonesia ini lebih menghormati perempuan, saya Yeah. bilang nggak usah muluk-muluk, Yeah. nggak usah mikir kayak harus merubah Yeah. sistem dan segala macam. As a parent, Iya. As a mom, apa sih yang kamu tunjukkan Betul. ke anak-anak kamu? Penting bagi saya, suami saya menunjukkan bahwa bagaimana dia menghormati Nah. istrinya, gitu kan? Anak-anaknya akan melihat dan bagaimana ibunya kerja keras dan it's okay, gitu loh. Karena showing itu jauh lebih powerful dibanding kita cuma ngomong Telling. gitu kan. Tapi kita menunjukkan dengan sikap kita, dengan apa yang kita lakukan bahwa hey, we're doing this bukan hanya untuk diri kita sendiri, we're doing this for you juga, untuk masa depan kamu. And I think that's so important. Penting banget untuk orang tua. Kadang-kadang kita suka sangat dibuat stres dengan kondisi dan situasi, kita jadi kayak nggak bisa mikirin hal-hal lain gitu. Tapi itu justru bisa jadi penyemangat kita. I'm sure pasti Fania jadi penyemangat besar juga. Oh kan? iya. Sebetulnya dialah yang menjadi healernya karena Wow. sejak ada dia, kita bayangkan ya Fania itu ditemukan dalam keadaan dia prematur dan paling pusatnya itu masih ada. Wow, Artinya dia survivor wow, cheers. ya. Dan dia itu sampai sekarang cantik, besar, dia nggak pernah tuh betean, dia nggak pernah menunjukkan sikap dia tidak bersyukur. Makanya Wow. aku belajar setiap hari dari Fania. Sampai Wow. detik ini aja aku punya orang tua dan aku nggak pernah diperlakukan sampai seperti itu sama orang tua. Aku Wow. disayang. Jadi apa alasan aku hanya nggak masuk DPR kemudian terpuruk hanya karena nggak punya suami terpuruk? Dia aja yang dari lahir sudah merasakan kejamnya dunia. Dia selalu mengajarkan aku keep smiling, optimis. Jadi aku justru tiap hari tuh kayak di healing sama dia. Dia makin cantik, makin pinter. Aku udah ngerasa kayak disiram air dingin, tau gak? Aku bangga karena kita ini menghadapi masa-masa sulit bagi aku yang jauh sama anak. Tiba-tiba ada Fania dalam hidupku tuh aku kayak mungkin kalau nggak ada Fania mungkin aku udah gila. Karena bayangin kalau ibu nggak deket sama anak tuh rasanya aku udah. Cuma tiba-tiba Allah nggak ngasih aku laki-laki, Allah ngasih aku Fania supaya aku sembuh. Aku sembuh, aku optimis, aku bisa jadi diriku sendiri, Vena yang dulu yang nggak pernah takut akan apapun di dunia ini. Nah sekarang apa yang mesti aku kuatin lagi? Kalau soal jabatan aku udah pernah. Kalau soal rezeki nggak mungkin lah Allah kasih aku Fania terus aku nggak dikasih rezeki, nggak mungkin. Asalkan aku rajin. Makanya aku masih bersyukur, gila ya aku mau bikin YouTuber. Semua teman-temanku yang di politik masih mau respect sama aku.
dia contohnya Sarah masih mau berteman kan, kadang di Jakarta ini mungkin siapa sih lo udah di situ. Ya. Makanya Value-nya ditempatkan pada siapa kita Siapa dari aku. segi posisi, jabatan, and all. dan alhamdulillahnya aku masih bersyukur banyak teman-teman yang masih mau terima telepon aku, masih mau ya buat aku Tapi itulah kayak kualitas orang. masa-masa kayak gini justru banyak orang yang lihat hanya buruknya aja. Padahal kita bisa ngelihat lagi di masa-masa seperti ini yang kita merasa tuh kayak kita bisa bersyukur dan kita bisa tahu who our true friends are. Teman-teman yang sejati, yang betul-betul bukan fair weather friends namanya. Jadi hanya mereka yang hadir lagi having fun lagi aja. having fun aja. Tapi mereka yang benar-benar ada di situ dan melihat who you are, bukan berdasarkan posisi jabatan novel. And satu lagi ini karena udah mau maghrib, saya ambil nilai yang luar biasa adalah kita sebagai orang tua jangan sampai lupa bahwa kita juga bisa belajar loh dari anak-anak Betul. kita, gitu kan. Mereka bisa jadi guru yang luar biasa untuk kita. Tanpa bicara. Tanpa bicara. Pania kan nggak pernah ngomelin aku. That's right. Dan Tuhan mengirim mereka ini, Iya. memang itu kesempatan untuk kita. I look at Wira ya. Wira ini tuh bukan guardian angel hanya istilahnya dari segi dia, karakter dan hatinya dia, tapi juga gift, Iya. blessing yang luar biasa karena justru dari dia ini, ya kita sebagai orang tua ini kadang-kadang suka lupa ya bahwa justru anak-anak kita tuh bisa ngajarin kita loh. Apalagi ini balada emak-emak dengan online schooling ya. Bener. Kesabaran. Iya, aku nggak sanggup kalau aku. Aduh, Aduh, sekarang Mbak. udah offline. Rasanya itu anakku soalnya masih online, Oh, masih belum online. hybrid nih. Aduh. Rasanya Mbak kayak kitanya yang balik sekolah. Iya. Jujur gitu. Aku tuh mikirnya kayak dulu waktu 1 SD nggak kayak gini gitu kan. Balada. Tapi sekali lagi mereka ini yang kita bisa belajar dari mereka. Iya. Dan Wira ini tuh super special for me karena dia anak-anak seperti dia kalau udah menjadi bagian dari hidup kita itu beda ya dari melihat dari jauh gitu ya. Kita bisa empathy oke, tapi Iya. untuk merasakan itu kayak kita ngembangin kapasitas jantung kita. Iya, iya. Hati kita, kapasitas kita untuk mencintai itu dikembangkan dan justru melihatnya bukan untuk kita sendiri tapi kita karena melihatnya dia tuh bisa mencintai tanpa syarat dan itu dia hanya bisa melakukan itu, dia nggak ngerti mencintai dengan syarat, dia ngertinya how to love without, jadi unconditional love. Itu ya. And mendengar juga dari Mbak Vena dengan Fania dengan circumstances ya, situasi bagaimana Mbak menemukan dia, bagaimana itu akhirnya merubah your perspective, your heart, bahkan your life story, Iya. gitu kan? Bagaimana hidup Mbak Iya. terkena dampak dari seorang bayi, gitu kan? Mbak kita udah ngomong dari A sampai Z, Iya. dari ujung ke ujung sampai sekarang akhirnya gelap banget dan ini udah maghrib dan udah mulai banyak yang sholat, so time is up. Dan for this mudah-mudahan everything you do semuanya lancar, sukses, jaga kesehatan Mbak. You too. And of course, terima kasih untuk kalian udah tune in. And don't forget to click like, subscribe, and of course comment down below. And click the notification button supaya kalian bisa tahu kalau misalkan nanti berikutnya ada pembicara yang keren-keren juga. Thank you so much Mbak Vena. Sama-sama. Sampai jumpa di acara yang berikutnya. Oke, take care. Yay. Bye, see you guys. Bye.